Selamat pagi Jemaat SWS dan seluruh yang menyaksikan acara ini. Diberkatilah dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan secara rohani akan memberikan kekuatan bagi kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Pada saat ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa segenap hati kita. Kita mau meninggikan nama-Nya yang kudus. Setiap kami
dalam nama Yesus. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau memberikan Tuhan sedikit dari apa yang kami punya Bapa. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pada saat ini kami mau memberi yang terbaik, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik.
dan kami adalah orang-orangnya. Baik kami yang ada di dalam ruangan gereja ini, bahkan yang sedang menyaksikan acara ini, diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus. Dan pada saat ini biarlah kami membuka hati pikiran kami tertuju kepadamu. Apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dengan situasi yang terjadi saat ini. Kami tahu segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi setiap pribadi yang berserah bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, lewat kuasa Roh Kudus Engkau sedang bergerak berkarya dengan dahsyat, dengan luar biasa di dunia ini, di tiap negara. Bahkan di Indonesia tercinta, negara yang kami cintai, Engkau sedang lawat dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Bapa di dalam nama Yesus, di dalam ibadah yang dilakukan dengan bermiliaran orang yang sedang bertekun untuk mengambil waktu datang dengan pengakuan dosa kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah situasi ini akan membawa kami untuk melihat kasih kuasa dan kemuliaan Allah. Biarlah pada saat ini kami yang lemah, yang mulai goyah, yang mulai goncang dengan situasi ekonomi dan lain sebagainya, dikuatkan dengan firman Allah. Satu hal, bahwa hidup di dalam firman Tuhan itu ada di dalam kekuatan yang akan Tuhan berikan bagi kami di dalam menjalani masa-masa yang sulit. Diberkatilah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya baik tempat ini yang ada di rumah berkata amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik Ibu Bapak yang dikasih di dalam Tuhan, saudara-saudara yang saat ini sedang menyaksikan acara ini secara live di Facebook, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu yang dari kami itu sudah mengalir bagi Anda semuanya. Dan biarlah di dalam ibadah pada saat ini sangat bersyukur bahwa Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan. Satu hal yang pasti, bahwa ketika seseorang datang, yaitu pribadi saudara dan saya, memberikan waktu untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan waktu buatnya. Ibu bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, biarlah di dalam situasi seperti sekarang ini, tetap kita mempunyai keyakinan yang besar bahwa Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang indah bagi kita semuanya. Amin. Dan sudah pasti bahwa di dalam situasi yang terjadi dengan pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia, ada doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan supaya secepatnya keluar, secepatnya virus ini kalau bisa diangkat oleh Tuhan. Namun satu hal yang pasti, bahwa situasi dan keadaan apapun yang terjadi, mata Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya, dan mata Tuhan ada bagi setiap orang yang saat ini sedang memanggil nama Dia. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pada saat ini saya terlalu yakin bahwa Tuhan mau supaya kita mau mengikuti apa menjadi kemauan Tuhan sesuai dengan firman Allah, mengaplikasikan firman Tuhan baik di dalam keadaan susah, senang dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan, situasi yang terjadi seperti sekarang ini berbeda dengan situasi yang ada di dalam pembacaan kita, yang terdapat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 14 tentang kisah di mana orang-orang Israel berada pada satu titik di mana mereka sepertinya dilupakan Tuhan sepertinya. Tetapi Tuhan tahu supaya membawa bangsa ini untuk kembali kepada hakikat, pada Sang Pencipta yaitu Allah yang selalu bersama dengan mereka. Kita akan membaca dulu ayat-ayat yang ada di dalam pembacaan ini, tetapi saya mau mengangkat di dalam satu ayat saja. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang di sini kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yang di rumah juga saya memberi kesempatan membaca Alkitab. Kita Yeremia 29 ayat 11 di dalam kitab Perjanjian Baru. Firman Tuhan berkata sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya baca dengan cepat. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kita, yaitu merancang
sama ya. Cuma mereka bangsa Israel berada di zaman pembuangan di Babel. Dan mereka terkondisi dengan situasi yang tidak enak, dengan situasi yang tidak selayaknya untuk hidup di dalam penjajahan dari bangsa yang lain. Mereka ditawan dan mengalami kehidupan yang tidak baik, diperlakukan sebagai budak, pekerja rodi, dan tawanan yang tidak memiliki hak seperti selayaknya orang merdeka. Betapa keadaan itu yang pastinya sangat memprihatinkan, bahkan sangat memilukan. Dalam keadaan itu Allah memberikan janji bahwa suatu hari kelak umat pilihan Tuhan, saudara dan saya juga akan mengalami hidup yang diberkati. Begini, kalau pada waktu itu zaman Israel mengalami masa yang sulit sehingga mereka di lockdown ya. Iya dong. Kalau kita sekarang ini menghadapi situasi yang sulit, istilah kata ya yang bekerja masih ada di Indonesia, masih ada kesempatan untuk melakukan aktivitas walaupun ada dalam batas-batas tertentu. Semuanya itu untuk kebaikan kita bersama. Dan sepertinya suasana ini seperti tidak memungkinkan ayat ini terjadi bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan damai sejahtera dan keadaan masa depan yang penuh harapan? Kita masih bingung. Kita aja dalam situasi begini tidak mengenakan, betul bukan? Tetapi yang namanya firman Allah ya tetap firman Allah. Yang namanya firman Tuhan tetap firman Tuhan. Allah menjamin masa depan penuh harapan bagi umat pilihannya. Disampaikan oleh Nabi Yeremia dengan memenangkan bahwa Allah memberikan rencana damai sejahtera bukan kecelakaan. Dengan mengerti kalimat ini jelas dipahami bahwa Tuhan merancangkan hal yang baik walaupun situasi yang sulit. Amin. Sepertinya sulit sekarang ini. Saya mengerti dan saya paham ada beberapa ya yang sempat dirumahkan jemaat yang ada di tempat ini, dan saya tahu juga mungkin saudara yang ada yang sedang menyaksikan acara ini sedang dirumahkan oleh karena keadaan seperti sekarang ini terjadi. Tetapi satu hal dari ayat itu, aku akan memberikan damai damai sejahtera itu dulu yang kita ambil. Damai sejahtera yang kita terima itu tidak akan dalam tanda kutip memencuri kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Walaupun situasi tidak mengenakan, kalau ada damai sejahtera daripada Tuhan, ingat hidup di dunia ini hanya sementara. Mungkin kita lagi dalam keadaan galau dan lain sebagainya, saudara. Allah mengizinkan hal itu terjadi bagian dari proses menjadikan mereka sebagai bangsa yang setia, khususnya bagi bangsa Israel yang saat itu waktu mereka mengalami hal yang tidak mengenakan. Sepertinya Allah memberikan janji dan jaminan masa depan yang penuh harapan kepada umatnya. Hal itu juga pasti terjadi kepada kita, orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Sepertinya sulit. Kalau kita lihat di status orang berkata, badai pasti berlalu. Ya kan, ada di negara khususnya yang ada di maaf kata di luar sana kan sudah berlalu, dan kita berdoa supaya COVID ini tidak berlama-lama, tidak betah tinggal di Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih pemerintah yang begitu antusias menyayangi kita umat Indonesia, rakyat Indonesia, dan diberikan peraturan bukan untuk membuat kita dalam tanda kutip menderita yang berlama-lama, supaya hal ini tidak akan menyebar sehingga membuat korban di sana sini terjadi. Kita harus memahami bahwa situasi yang demikian memang harus kita jalani. Saya mengatakan kepada saudara bahwa bagian ayat ini memang diberikan kepada bangsa Israel, tetapi diberikan juga kepada kita untuk melepaskan bagaimana kita hidup makin intens, makin berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Dengan cara lain, bahwa saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk bersangkut paut dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau yang ada di dalam dunia ini bersangkut paut dengan masalah-masalah yang hidupnya aman, nyaman, ya kan? Bersangkut paut dengan kebutuhan terpenuhi dan lain sebagainya. Tetapi ingat, untuk masa depan yang penuh harapan yang lebih pasti, kita mesti yakinkan diri kita bahwa hidup kita bukan di dunia ini. Amin. Iya dong. Ini tempat ini yang kita pijaki saat ini merupakan tempat yang sementara. Kita harus menunggu yang baik. Tempat hanya untuk kita
istilah kata mengadu kehidupan. Tetapi pengharapan yang pasti yang Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya, bagaimana kita melihat ke depan jauh tentang kehidupan yang akan kita alami bersama-sama. Namun situasi yang terjadi saat ini justru membawa kita untuk lebih lagi melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di situasi yang sulit. Amin. Ini jadi pertanyaan, apakah kita sebagai orang yang di dalam Tuhan mau melihat dari posisi kacamata firman Tuhan, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedang didengar itu ada di sana, ada di dalam diri kita. Harusnya begitu dong. Kita mau mengeluh dengan keadaan seperti begini. Ini bukan cuma di Indonesia, bukan cuma Indonesia. Di negara di belahan manapun itu sedang terjadi mengalami hal yang sama. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, biarlah lewat situasi seperti ini, justru keadaan kerohanian kita semakin di-up, semakin diangkat. Harusnya begitu. Jangan berpura durja, saya selalu katakan. Jangan terlalu terbawa dengan berpikir nanti mau jadi apa. Memang saya mau katakan secara manusia, nggak mengenal saya hamba Tuhan, nggak mengenal saudara sebagai jemaat, semuanya pasti di dalam satu pemikiran yang ada di pikiran kita. Kalau seandainya tahun ini dia, yang penting Tuhan tetap bekerja bagi kita. Iya dong, ya kan? Kalau Tuhan dalam berapa kita berpikir begini, semua manusia itu takut mati. Tetapi buat kita, kalau mati dalam Tuhan itu indah. Halo, amin. Itu aja begitu prinsipnya. Masa depan yang penuh harapan, dengan kata lain, bahwa kita sedang melihat jauh ke depan bagaimana pertolongan dan cara Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih luar biasa bagi kita. Masa depan penuh harapan memang bukan hanya soal jasmani, tetapi bersangkut paut dengan masalah rohani. Kalau masalah jasmani kan kita ada batasnya untuk menikmati itu. Tetapi untuk masalah rohani tentang masa depan bersama dengan Tuhan itu yang lebih penting. Masa depan penuh harapan selalu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Syarat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bersedia di proses Tuhan, serta memahami cara kerja Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Halo? Justru saya mau bilang saudara, bahwa kita semua saat ini sedang diuji. Apakah di dalam situasi seperti ini masih kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Atau mungkin yang dia udah memang sudah tidak mau ngapain lagi? Kita masih berpikir baik. Justru dengan keadaan seperti begini, Tuhan sedang melihat kualitas iman kita. Halo, amin. Sampai sejauh mana kepercayaan kita untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi rancangan Tuhan yang indah ini ketika diperhadapkan dengan realita yang semakin susah dan mempersulit? Nah ini, bagaimana kita bisa memahami hal yang demikian? Satu, rancangan Tuhan tidak meniadakan masalah. Jadi saudara yang ada di dalam dunia ini, rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan harus. Tetapi dalam tanda kutip, masalah itu bukan berhenti di sini. Halo? Saya mau tanya, saudara di sini ada yang tidak pernah mengalami masalah? Yang di luar, yang di rumah, apakah tidak pernah mengalami masalah? Waduh, selalu saya bilang, saudara kalau tidak mau pengen ada masalah, mohon maaf kata, mau ke arah mana? Ke arah barat sana, ada kuburan di sana. Di sana orang yang sudah dikubur sudah tidak mengalami masalah. Tetapi tinggal pilihan dia mau masuk neraka apa surga, itu aja. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, janji Tuhan tentang rancangan masa depan yang indah diberikan kepada bangsa Israel justru ketika mereka ada dalam pembuangan. Betul bukan? Jadi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan itu justru berada di dalam situasi yang tidak mengenakan. Berarti bangsa Israel lagi dalam masalah. Dan kita pun saat ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa rancangan
walaupun kondisi sangat sulit, tetapi tetaplah selalu berada di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Justru di dalam keadaan kondisi seperti ini, saudara, semakin banyak berdoa. Justru dalam keadaan kondisi seperti begini, semakin banyak baca Alkitab, menjadikan satu firman Tuhan ini dengan kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yeremia pasal 9 ayat 11 itu berada pada situasi yang tidak menyenangkan. Dan saya tahu bahwa saudara dan saya juga berada di posisi seperti ini. Saya mau saya tanamkan kepada hidup saudara bahwa rancangan Tuhan tidak pernah meniadakan masalah. Masalah tetap ada. Itu satu hal yang penting yang harus kita katakan. Masalah tetap ada. Yang kedua, rancangan Tuhan melibatkan usaha dan doa. Supaya kita melihat rancangan itu Tuhan tergenapi, tidak ada kata yang lain. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 11, 12, 13, 14 berseru. Ada di ayat, coba saudara baca tuh. 11, 12, 13, coba tolong. Dengan suara keras supaya bisa masuk di dalam video ini. Atau Pak Junis kita tolong. Yeremia 29 ayat dari 12. Ya, 12. 11. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Haleluya. Halo. Jadi rentetan ayat-ayat ini memberikan gambaran yang jelas kemahakuasaan Tuhan tidak membatasi untuk tidak menganggap saudara dan saya dalam masalah. Dan rancangan Tuhan berkata bahwa Tuhan mau supaya kita juga ada inisiatif di balik kemahakuasaan Tuhan untuk berseru dan menyerukan nama Tuhan. Amin. Ya dong, firman Allah bilang kan, berseru, berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan. Tuhan mendorong supaya kehidupan doa kita kepada Tuhan justru semakin sulit, semakin banyak kita melihat kasih kuasa Tuhan bagi kita. Tuhan ingin melibatkan kita untuk mewujudkan rancangan yang indah. Maka dari itu jangan oleh karena kondisi yang sulit membuat usaha kita menjadi kendor, pekerjaan kita terhalang, sebagai karyawan mulai rasa khawatir yang berlebih dan sebagainya, sebagai pengusaha dan bisnis mulai berpikir bagaimana income mulai masuk dengan baik. Ingat, doa adalah segala-galanya. Mungkin kondisi kita hari ini sepertinya jauh dari apa yang Tuhan rancangan. Mulai kita berpikir sudah 1 bulan lebih kok sepertinya begini terus. Tetapi kalau kita tetap berusaha dan berdoa, maka itu anugerahnya bekerja mewujudkan rancangan tersebut. Amin. Jadi saudara, yang pertama tadi, rancangan damai sejahtera dan sebagainya bukan berarti Tuhan mengangkat masalahnya. Betul bukan? Dimanapun berada tetap ada. Kedua, harus berseru dan berdoa. Dan yang ketiga, tetaplah percaya pada janji Tuhan apapun situasinya. Halo? Apapun situasi dan kondisi yang saya dan saudara alami, tetaplah percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Ada pribadi yang melihat situasi kondisi apapun yang kita alami. Seringkali kita mengalami godaan yang paling kuat ketika rancangan Tuhan yang indah itu jauh dari kenyataan hidup sehari-hari, sehingga membuat kita tidak terberkati dan setia bahwa janji-janjinya di dalam ayat tersebut tidak akan menunda sesuai dengan waktunya untuk Tuhan menggenapi rencananya. Kita seringkali mengukur rancangan dan berkat Tuhan secara jasmani itu menurut target kita.
Seperti di perusahaan-perusahaan kan ada target yang harus dicapai, harus. Tetapi untuk Tuhan punya rancangan dan waktu tersendiri. Halo, amin. Ingat Kairos dan Kronos dan Kairos. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Kita sekarang kita hanya berukur rancangan kita misalnya hanya 25 meter, 30 meter. Tapi kalau Tuhan lebih dari meter-meteran, berkilo-kilo atau bermil-mil. Amin. Dia sudah mengetahui, saya mau bilang kepada saudara, dia sudah mengetahui sampai sebatas mana untuk COVID ini hilang dari dunia ini. Tuhan sudah lebih dahulu tahu. Tuhan lebih tahu, saya mau katakan Tuhan lebih tahu. Cuman kan kita seringkali terbawa dengan target kita, kapan ini berlaku. Itu masalahnya di sana. Itu hal yang seringkali ada di dalam pikiran kita. Situasi yang terjadi seperti sekarang ini, tetap dengan iman dan percaya sungguh bahwa Tuhan adalah penolong saya. Amin. Dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Memang saya paham dengan situasi yang terjadi kepada jemaat-jemaat CS yang saat ini ada yang dirumahkan. Kemarin ada yang sempat datang ke gereja dan share dengan saya. Dia ngomong, ya saya bilang, imanmu tetap terpautlah kepada Tuhan. Saya bilang begitu. Saya bilang Tuhan mau melihat kualitas imanmu untuk tetap bergantung dan berserah kepada-Nya. Sebab hal ini kan terjadi bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Tangerang, bukan? Ya. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang lagi pulang kemarin yang disuruh balik ada ribuan mobil. Ya saya sampai berpikir bagaimana mereka yang nyebrang dari Sumatera atau begitu sebaliknya tiba-tiba suruh balik, waduh repot kan. Tetapi itulah fakta. Kita berpikir yang baik semua untuk kebaikan bersama. Berpikir positif. Jangan berpikir yang neko-neko tentang ingat pemerintah adalah wakil Tuhan. Amin. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk kebaikan negara kita. Makanya kita tetap berdoa. Saya tiap hari saudara. Bukan cuma pagi. Ada waktu tertentu saya bilang, Tuhan, biarlah negara kami ada di dalam perlindungan dalam kuasa Tuhan. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada doa yang lebih intens, yaitu khususnya untuk para medis, saudara. Dokter, perawat, mereka yang sedang bekerja, mereka mau di dalam garda ke depan, ke belakang terserah. Yang penting garda ke depan adalah kita untuk menjaga sebenarnya, betul bukan? Mereka saat ini mohon maaf kata, ya secara lain nggak apa-apa. Sempat ada di WA Dokter Heni Kurniawan kalau nggak salah, yang merawat Menteri Perhubungan yang kena. Saya sampai miris sekali, oh Tuhan, kepergiannya sampai para perawat semua nangis, cuma mobil sendiri nggak ada yang dikawal. Saatnya yang terjadi bagi kita. Mungkin kita yang sudah mati sih nggak tahu, tetapi orang yang hidup yang menyaksikan keadaan itu, betul kan? Miris banget. Makanya itu saudara, kita terpanggil sebenarnya ayat-ayat yang ada di atas, yaitu mendoakan keadaan bangsa kita. Di mana bangsamu tinggal, di situ hatimu berada untuk mendoakan, sebab lewat engkau mendoakan ketika ada kedamaian, ada namanya sejahtera. Asal membaca ayat-ayat yang ada di atas. Saudara, biarlah pada saat ini mulai kita aminkan setiap firman Tuhan. Ada saat ini sedang online tentang berbicara jangan takut, jangan takut. Ada 365 kata itu di dalam Alkitab. Tetapi saya mau berpikir, jangan takut, pasti memang tidak berlebihan. Takut itu ada, tapi jangan sampai berlebihan akhirnya mengalahkan kuasa Tuhan yang ada sedang terjadi bagi kita. Tetapi satu hal yang pasti, rancangan Tuhan tetap yang indah bagi kita, walaupun itu situasi yang sulit. Halo, amin. Waktu sepertinya situasi, apakah Tuhan tidak melihat dengan mata tertuju kepada pergumulan kita pribadi masing-masing? Dia tahu. Cuma kita menjadi orang yang cengeng atau memberani mengatakan Tuhan, biarlah pundak ini diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memikul beban-beban hidup yang saya hadapi sekarang ini. Halo, amin. Halo, amin. Harusnya begitu. Biarlah beban-beban hidup ini akan saya tanggung karena saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya sehingga saya bisa lolos untuk mencapai garis akhir bersama dengan Tuhan.
Prinsip hidup saya selalu berkata begini. Masalah boleh datang, tetapi saya percaya ada Tuhan yang bersama dengan saya. Amin. Amin. Kita dalam kitab Matius pasal 11 ayat berapa? Marilah kepadaku semua yang tidak sudah berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab apapun yang kupikul, yang kuberikan kepadamu itu enak dan ringan. Dengan kata lain, bahwa situasi yang terjadi seperti sekarang ini, saya mau bilang kepada saudara, kalau saya lihat ada, saya tak usah sebutkan negara itu, tetapi sebenarnya sudah heboh juga di YouTube dan sebagainya. Mohon maaf kata, orang-orang bergelimpangan mayatnya di pinggir jalan, rumah sakit itu sudah ditinggalkan, karena memang sudah ada yang tampung, yang korban dengan yang si perawat itu sudah agak seimbang, Kita berdoa sebagai Indonesia tidak terjadi hal yang demikian. Amin. Siap sudah untuk para medis, mereka berpakaian itu sampai di wawancara, saya senang sekali nonton di salah satu siaran TV. Mereka pakai pakaian sampai 4-5 jam sudah. Mau makan aja tubuh baku, mau mohon maaf kata buang air kotoran pipis dan setengah mati sudah. Oleh karena APD-nya itu yang terbatas, tapi kita berdoa supaya Tuhan tidak pernah matanya tidak tertuju kepada bangsa Indonesia. Amin. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ini bemper kita sebagai orang percaya dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, biar firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua yang ada di tempat ini, bahkan semua yang menyaksikan acara ini diberkati engkau. Ketika engkau beribadah, ketika engkau mendengarkan firman Allah, di sana ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan bagimu. Amin. Haleluya. Saya minta untuk musik untuk maju dan sekaligus kita tetap dengan waktu yang sudah ditentukan kita bersama-sama untuk setiap kegiatan cukup 1 jam. Haleluya. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita sampai sekarang ini. Ku ada sebagaimana ku ada ketika beliau ini. Ku ada sebagaimana ku ada.
jiwa kami, untuk kami berdiri tegak bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan rancangan itu tidak ada bagi kami, dan harus kami melewati badai-badai hidup, sebab hidup ini adalah proses sampai kami masuk dalam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan, untuk siang hari ini, pagi hari ini sampai siang ini, kami lagi boleh merasakan bagaimana indahnya hidup ini oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih kami boleh melewati sepanjang minggu, dan hari ini kami boleh bersekutu baik di dalam gereja bahkan di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapa, terlepas kami sebagai orang yang percaya membawa dalam doa untuk keadaan situasi yang terjadi di seluruh dunia ini, dengan keadaan COVID-19 ini tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kami. Tetapi kami tetap juga berjaga-jaga dan berawas-awas seperti yang sudah dikeluarkan aturan-aturan yang ada oleh pemerintah kami bangsa Indonesia. Karena itu untuk pemerintah yang ada dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, untuk anggota DPR, biarlah untuk para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai tingkat serta lurah sekalipun kami membawa dalam doa, supaya dalam koordinasi untuk keadaan situasi seperti ini ada di dalam kekuatan Tuhan. Sangat berpengaruh sekali dengan keadaan perekonomian bagi bangsa kami, bagi rakyat Indonesia. Biarlah Bapak dalam situasi seperti ini, hikmat Tuhan berikan kepada semua masyarakat Indonesia, supaya berkat Tuhan tetap ada. Kami berdoa untuk pangan yang dibutuhkan, untuk ada makan minum apapun yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan pasti dicukupkan oleh Tuhan. Bagaimana kami berkreasi sehingga ada pemasukan keuangan bagi kami, mereka yang bekerja. Kami berdoa lebih khusus lagi Tuhan untuk para medis, para dokter, para perawat rumah-rumah sakit yang dimana tempat merawat orang-orang yang kena dengan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau menjaga, memelihara, berikan kekuatan, beri kesehatan. Biarlah Tuhan dalam menjalankan tugas ada di dalam pertolongan perlindungan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Dan nama berdoa Bapak lebih khusus untuk jemaat SBS, mereka yang saat ini juga masih tetap bekerja naik di atas kendaraan bermotor, biarlah perjalanan pulang pergi ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Yang naik kendaraan mobil dengan usaha dan bisnis mereka, biarlah Tuhan tetap memberkati. Biarlah di dalam nama Yesus, jauhkanlah kami semua jemaat SBS dari situasi sampai terkena dampak COVID-19 ini. Tuhan tolong proteksi dengan kuasa darah anak domba Allah. Ada bagi seluruh jemaat SBS dan ada bagi setiap anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Kami terlalu yakin Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Situasi yang sulit seperti ini, kami makin banyak berserah dan bergantung kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah-ibadah yang dilakukan jemaat baik di rumah mereka masing-masing diberkati lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan sebentar sore kami juga ada ibadah yang kedua pada jam 5. Biarlah Tuhan memberkati semua acara perjalanan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk semua tim yang sudah melayani pagi hari ini. Diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa untuk tempat tinggal di mana kami ada Tuhan, di rumah kami masing-masing, tetangga kiri kanan belakang belakang, bahkan untuk keadaan 4 kecamatan Derajat, Sempatan Timur dan Paku Haji. Biarlah Engkau lawat baik yang ada di rumah, di perumahan-perumahan, supaya tidak terkena dampak yang semakin meluas ini di dalam nama Yesus. Tetap kami memberkati negara kami dan tempat tinggal kami di daerah sekeliling kami. Untuk ke Dawan Barat ini, tempat gereja ini berada, Engkau berkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ibadah kami Engkau sudah pimpin dari pertama sampai dengan selesai. Diberkatilah kami di tempat ini, yang menyaksikan acara ini diberkatilah Engkau dalam nama Yesus. Kami akan mengakhiri dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih, baik yang ada di sini bahkan di rumah yang sedang menyaksikan acara ini, apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Dan baiklah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh Kudus adalah hidup kita, menyertai mulai hari ini sampai Tuhan menjemput kali kedua. Semua yang diberkati berkata amin.